Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester kami yang mencakupi 4 materi, yaitu yang pertama ada single stack, yang kedua ada double stack, yang ketiga linear queue, dan yang keempat ada circular queue. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rama Baradika dan teman-teman saya yaitu Alexander Zidane, M. Justin Hendarta, serta dengan Fauzan Al-Fasyah. Langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Fauzan Al-Fasyah. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Rama. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi single stack. Single stack adalah struktur data tumpukan yang hanya memiliki satu tumpukan untuk menyimpan dan memproses data. Stack bekerja dengan prinsip last in, first out. Artinya, elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Ciri-ciri dari single stack yang pertama, hanya memiliki satu tumpukan untuk semua operasi, push, pop, atau pick. 2. Tidak ada tumpukan tambahan untuk membantu proses, berbeda dengan double stack. Yang ketiga, operasi hanya dilakukan di ujung atas stack atau top. Yang keempat, umumnya digunakan untuk proses sederhana seperti mengecek tanda kurung yang seimbang, mengubah notasi infix ke postfix, menghitung ekspresi postfix, lalu menyimpan riwayat tindakan, misalnya undo redo sederhana. Selanjutnya, operasi dasar pada single stack. Yang pertama ada push X, gunanya adalah untuk menambahkan elemen ke bagian atas stack. Selanjutnya adalah pop, fungsinya adalah untuk menghapus elemen teratas dari stack. Selanjutnya adalah pick atau top, fungsinya adalah untuk melihat nilai teratas tanpa menghapusnya. Selanjutnya ada is empty, fungsinya adalah untuk mengembalikan true jika stack kosong. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang programnya. Seperti bisa dilihat di sini, fungsi dari yang saya tandakan ini adalah untuk memeriksa prioritas operator. Selanjutnya, fungsi ini adalah untuk konversi infix ke postfix. Nanti ini ada contoh penggunaannya, lalu ini ada outputnya. Ya, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, Fauzan. Assalamualaikum, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi double stack. Apa sih double stack itu? Double stack adalah teknik menggunakan dua buah stack untuk mengimplementasikan struktur data lain. Paling umum digunakan untuk membuat queue. Untuk pertanyaannya adalah manipulasi data queue management system. Di sini saya akan menampilkan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan program tersebut, yaitu di baris ini ada self stack, yaitu stack untuk NQ, dan self stack 2 untuk stack untuk deck. Di sini baris kedua, di sini ada masukkan item ke stack 1, lalu yang ini untuk jika 2 kosong, kita pindahkan semua elemen dari stack 1 ke stack 2. Di sini lalu kita pop dari stack 2. Lalu kita lihat elemen pertama tanpa kita harus menghapusnya. Di sini ada contoh penggunaannya, yaitu Q and Q 1, Q and Q 2, Q and Q 3, dan Q and Q 4. Lalu kita akan menampilkan outputnya. Di sini 1, kita tampilkan output 2, lalu kita tampilkan output yang ketiga dan output 4. Dan di sini saya akan mencoba menampilkan program outputnya. Sudah tampak di sini ada NQ1 dan NQ2 dan NQ3 dan DQ1, DQ2, DQ4 dan DQ3 dan DQ4. Di sini ada NQ item, yaitu fungsinya adalah menambah elemen ke antrian. Dan DQ itu sendiri menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian. Penjelasannya, NQ01 kita langsung masukkan ke stack 1 dan DQ01 atau amortizer
kadang 0. Saat memindahkan elemen dari stack ke stack 1 ke stack 2, tapi rata-rata itu bisa 01. Stack 1 digunakan untuk operasi NQ, stack 2 digunakan untuk operasi EQ dengan urutan yang sudah dibalik. Lalu kita akan meringkaskan implementasinya. Algoritma double stack queue. Prinsip kerjanya seperti stack in, menampung semua elemen yang masuk NQ. Stack out menyediakan elemen untuk keluar. Ketika DQ dipanggil dari stack dan stack out kosong, semua elemen dipindahkan dari stack in ke stack out. Kenapa sih ini bekerja? Stack bersifat FIFO atau last in first out. Dengan memindahkan dari stack in ke stack out, urutannya terbalik 2 kali. Hasilnya, FIFO atau first in first out seperti Q seharusnya. Kompleksitas waktu. NQ01, kita langsung push ke stack in. DQ amortized 01, step elemen maksimal dipindahkan 1 kali. Peak amortized 01. Kasusnya seperti bank customer service. Simulasinya juga mencakup 1. Pelanggan datang dan mengambil nomor antrian. Yang kedua, sistem melayani pelanggan sesuai urutan atau pivot. Yang ketiga, pelanggan baru bisa saat sedang melayani. 4. Tracking lengkap dengan nomor tiket dan jenis layanan. Kesimpulan double stack adalah teknik cerdas yang memanfaatkan 2 stack dengan peran berbeda. Transfer elemen yang membalik urutan, lazy transfer, atau jika ini perlu untuk efisiensi. Sekian dari saya untuk pembahasan materi double stack. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang linear queue. Apa sih linear queue itu? Linear queue adalah struktur data yang berurut yang memakai prinsip FIFO, first in, first out, yang dimana elemen pertama yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Di sini saya mempunyai studi kasus. Sebuah bank memiliki 1 teller. Setiap nasabah datang pada waktu tertentu dan butuh waktu pelayanan tertentu. Buat sebuah simulasi antrian yang menampilkan siapa yang sedang dilayani dan sedang dalam antrian. Untuk algoritmanya, yang pertama gunakan list queue untuk menyimpan sebuah tuple atau data ganda yang berisi nama dan waktu pelayanan. Yang kedua, kita set waktu saat ini ke 0. Yang ketiga, saat nasabah datang, kita akan memanggil fungsi NQ yang berguna untuk menambah nasabah ke dalam antrian. Yang keempat, saat teller selesai melayani, kita akan memanggil fungsi DQ untuk menghapus nasabah yang sudah dilayani. Yang kelima, kita tampilkan total waktu setelah semua nasabah selesai. Untuk program ya, kita membuat program di dalam kelas linear queue. Pertama, kita deklarasi sebuah queue yang berbasis array. Kemudian kita membuat function NQ untuk menambahkan nama dan waktu pelayanan. Untuk menambahkannya, kita menggunakan append. Untuk fungsi yang selanjutnya itu DQ yang berguna untuk menghapus nasabah dari depan antrian. Yang ketiga, untuk menampilkan semua queue, kita membutuhkan function display queue. Kemudian untuk program utamanya, kita menambahkan 4 orang antrian. NQ yang pertama kita menambahkan Alex dengan waktu antrian 5 menit. NQ yang kedua kita menambahkan Justin dengan antrian 3 menit. NQ yang ketiga kita menambahkan Rama dengan waktu 4 menit. NQ yang keempat kita menambahkan Fauzan dengan waktu 2 menit. Lalu kita melakukan pelayanan menggunakan DQ. Dan menampilkan sisa antrian menggunakan display queue. Di sini untuk outputnya NQ yang pertama, Alex datang. Waktu layanannya 5 menit. Antrian saat ini hanya terdapat Alex. NQ yang kedua, Justin datang. Waktu layanan 3 menit. Antrian saat ini terdapat Alex dan Justin.
NQ yang ketiga, Rama. Rama datang, waktu layanan 4 menit, antrian saat ini Alex, Justin, dan Rama. NQ yang keempat, Fauzan. Fauzan datang, waktu layanan 2 menit, antrian saat ini Alex, Justin, Rama, dan Fauzan. Kemudian dilakukan pelayanan. DQ yang pertama itu melayani Alex. Alex sedang dilayani selama 5 menit. Antrian saat ini Justin, Rama, dan Fauzan. Untuk DQ yang kedua, Justin sedang dilayani selama 3 menit. Antrian saat ini yang tersisa ada Rama dan Fauzan. Lalu kita menambahkan sisa antrian menggunakan display queue. Antrian saat ini ada Rama dan Fauzan. Untuk kita akan mensimulasikan semua antrian hingga selesai menggunakan simulate function. Rama sedang dilayani selama 4 menit. Antrian saat ini tersisa Fauzan sendiri. Kemudian Fauzan sedang dilayani selama 2 menit. Sehingga antrian saat ini kosong. Jadi total waktu semua pelayanan adalah 14 menit. Sekian penjelasan linear queue dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang circular queue oleh Rama Akbar Andika. Baik, terima kasih Alexander Zidane. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait circular queue. Apa sih circular queue itu? Circular queue adalah struktur data antrian berbasis first in first out yang menggunakan array tapi dia melingkar. Maksudnya, akhir array secara logis terhubung kembali ke awal. Ini diimplementasikan memakai operasi modulo untuk menggerakkan pointer front dan rear. Keuntungannya dia sangat efisien dalam penggunaan ruang karena bisa memakai kembali slot-slot kosong di depan yang sudah ditinggal, tidak seperti linear queue. Dan di sini saya ada soal. Di mana diberikan sebuah circular queue dengan kapasitas 5 elemen jika saat ini antrian berisi array non 20, 30, 40 non dengan front di indeks 1 dan rear di indeks 3, lakukan 2 kali operasi DQ diikuti 2 kali operasi NQ baru yaitu NQ50 dan NQ60. Lalu di sini ada kodenya. Di sini ini adalah metode untuk setup awal. Dia membuat self queue list kosong seukuran capacity, self front di 0, dan self rear di -1, tanda antrian masih kosong. Lalu di sini, metode ini untuk menambah item. Inti logikanya ada di self rear sama dengan self rear tambah 1 modulo self capacity. Baris ini menggeser rear 1 langkah. Operasi modulo inilah yang membuatnya otomatis melingkar kembali ke 0 jika sudah di ujung array. Setelah rear pindah, barulah item dimasukkan ke posisi rear yang baru itu. Lalu untuk ini, metode ini untuk mengambil item. Data diambil dari posisi self front. Inti logikanya ada di self front sama dengan self front tambah 1 modulo self capacity. Baris ini menggeser front ke elemen antrian berikutnya dan juga menggunakan modulo agar bisa melingkar. Di sini ada kondisi awal di mana array adalah non 20, 30, 40 non dengan front di indeks pertama dan rear di indeks ketiga. Lalu kita running. Di sini untuk setup awal kita melakukan NQ10, NQ20, NQ30, DQ10, dan NQ40. Maka kondisi awal soal tercapai yaitu array non 20, 30, 40 non front di indeks pertama dan rear di indeks ketiga. Lalu langkah pertama melakukan operasi soal yaitu kita DQ mengambil elemen di front indeks ke-1 yaitu 20. Kode lalu menggeser indeks front menjadi 2 dengan operasi 1 tambah 1 modulo 5 dan hasilnya ada 2 yang berarti front pindah ke indeks kedua. Hasilnya adalah array non 30, 40 dan non. Sementara rear ada di indeks tetap.
Lalu langkah kedua, DQ kedua adalah mengambil elemen di front index kedua, yaitu 30. Kode menggeser front ke 3 dengan operasi 2 tambah 1 modulo 5. Jadi front sekarang ada di indeks ketiga, sementara rear tetap di indeks ketiga. Dan hasilnya array menjadi non, 40, non. Lalu langkah ketiga, kita melakukan NQ 50. Kode NQ menggeser rear keempat dengan operasi 3 ditambah 1 modulo 5 yang hasilnya adalah 4. Hasil array menjadi non, 40, 50 dengan front masih ada di indeks ketiga dan rear menjadi di indeks keempat. Dan operasi terakhir ada di NQ 60. Kode NQ menggeser rear menjadi di indeks ke 0. Inilah melingkarnya, yaitu circular QI-nya ada di sini. Rear menjadi ada di indeks ke 0 yang berarti kita memasukkan 60 di rear indeks ke 0. Hasil akhirnya yaitu array 60, non, 40, 50. Hasil akhir setelah semua operasi 60, non, 40, 50, posisi front akhir ada di 3 dan posisi rear akhir ada di 0. Sekian saja penjelasan dari saya terkait materi circular Q, dan juga sekian dari kami penjelasan terkait materi empat materi kami, yaitu single stack, double stack, linear Q, dan circular Q. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.